Maka jika kita melihat bagaimana keadaan huruf jim yang lebih umum, banyak orang di dalam makom huruf jim sebenarnya kumpulan semua sifat-sifat ma'ani didominansi di antara sifat akalnya atau sifat nafsunya. Namun pada kenyataan secara umum, banyak orang-orang yang didominansi oleh sifat hawa nafsunya. Hal ini adalah suatu awal proses manusia diangkat derajatnya, diangkat keluhurannya, diangkat kemuliaannya oleh Allah. Dia dimuliakan dengan sifat jamalnya, dia diluhurkan dengan sifat jalalnya, dia ditakuti karena sifat jaduknya. Semua itu adalah ujian awal bagi nafsu-nafsu untuk dimuliakan oleh Allah. Nafsu diberi sifat keramat, nafsu diberi sifat karim, nafsu diberi sifat jaya. Maka ketika seorang manusia diuji Allah dengan kemuliaan, sebagaimana Allah telah menguji orang-orang terdahulu dengan kedudukan yang mulia, dengan pengakuan, dengan egonya, menjadi raja-raja yang dimuliakan. Kita bisa melihat bagaimana Raja Fir'aun. Dia dimuliakan dengan derajatnya sebagai seorang raja. Namun pada akhirnya kemuliaan itu berbalik dengan sifat Allah. Semakin mulianya Nabi Sulaiman, dia semakin tunduk kepada Allah. Semakin mulianya Nabi Yusuf, dia semakin tawaduk kepada Allah. Namun ketika kita berbanding dengan kisah kerajaan Fir'aun, semakin mulianya Fir'aun di hadapan para rakyatnya, dia semakin menjadi-jadi keingkarannya. Bahkan dia mengatakan dirinya yang berhak untuk menjadi Tuhan. Maka ketika nafsu berkolaborasi dengan akal dan kalbu, maka semua seisi rongga dada dan pikirannya dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat, keinginan, kecenderungan, kehendak, rasa-rasa yang mengelabui seluruh jasadnya. Sehingga ketika orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu di makom jim, dia menunjukkan sifat ego yang sangat berlebihan. Inilah aku, inilah saya. Sehingga dia merasa dirinya hebat, adigang, adigong, adiguna, jumawa, jajah, jaduk. Bahkan sempat mengatakan sebagai Tuhan sebagaimana Fir'aun karena kejadukan Fir'aun, karena kejayaan Fir'aun. Sehingga timbul sifat jumawa, sehingga timbul sifat jajah, menindas kepada kaum Bani Israel yang lemah. Maka dari itu, awal kita memahami huruf jim, kita harus bisa memahami bagaimana kita memahami karakter nafsu kita. Jangan sampai nafsu kita bangkit menjadi nafsu yang amaroh. Karena awal daripada sifat jim adalah bangkitnya nafsu amaroh, nafsu supiyah, nafsu ego. Nafsu merasa paling baik, nafsu merasa paling istimewa, nafsu merasa paling mulia. Sehingga ketika nafsu didukung oleh iblis, didukung oleh setan, didukung oleh golongan bangsa jin yang kafir, sehingga dia lupa diri akan keberadaan dirinya bahwa dia adalah manusia yang lemah. Dia tidak memahami bahwasanya semuanya kenikmatan, semuanya kedudukan, semuanya kemuliaan adalah ujian awal bagi manusia apakah nafsunya lalai atau tidak. Maka Allah menguji nafsu, akal, dan jiwa manusia dengan ujian berupa kemuliaan. Allah menguji manusia dengan kejayaan. Allah menguji manusia dengan sifat egonya. Allah menguji manusia
dengan sifat jalalnya. Maka ketika kita paham akan kelemahan nafsu kita, tentu kita akan berpikir efek apa ketika kita dimuliakan Allah dengan beberapa macam kemurahan, karunia, kelebihan. Apakah kita bersyukur? Apakah kita akan ingkar? Maka ketika kita mendapatkan nikmat lalu kita lupa akan asal pemberi nikmat, apakah ini ujian, apakah ini istidrat, apakah ini suatu penglulu, maka kita wajib ingat dengan ayat Allah, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Barang kita mau bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Nikmat apa yang Allah tambah kepada kita? Nikmat kesadaran, nikmat batin, nikmat rohani, nikmat kedekatan kalbu dengan Allah. Karena sifat kalbu yang merupakan inti dari jiwa kita, dia selalu menghadap kepada Allah. Dia selalu sowan ke hadapan Allah. Dia selalu muhajjah kepada Allah. Dia selalu inni wajahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wa arda. Inilah kiblat hati. Selalu menghadap kepada sifatullah, keagungan Allah. Namun beda dengan nafsu, selalu berkiblat kepada kemuliaan, berkiblat kepada kenikmatan, berkiblat kepada kejayaan. Sedangkan akal selalu berkiblat kepada kebenaran, berkiblat kepada hak. Maka dari itu, di antara nafsu, akal, dan hati, kita harus bisa membedakan bagaimana kinerja masing-masing unsur batin kita. Jika kita salah mensikapi bercampur aduk di antara tiga sifat ini, kita tidak akan bisa membedakan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita jalani. Akal kita buat apa, hati kita buat apa, nafsu kita buat apa, selamanya kita tidak akan pernah tahu. Karena itu bagian penting pokok daripada kehidupan kita. Tiga sifat batin yang menguasai diri kita menyatu di dalam huruf jim. Namun pada akhirnya banyak orang-orang dikuasai oleh sifat hawa nafsu. Ketika itu orang sangat lupa diri, sehingga dia menjadi orang-orang yang tak peduli, pekak, tuli, bisu. Itulah orang-orang yang ketika diberi nasihat, dia tidak mau mendengarkan. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Begitulah Allah menerangkan keadaan orang-orang yang tak mau peduli akan nasihat Allah, pelajaran Allah. Padahal Allah telah menyatakan dirinya di dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pendidik semesta alam. Sedangkan kita bagian daripada alam ini dalam keadaan kita sebagai alam kecil. Lantas jika Allah sudah mengatakan sebagai Rabbul, pendidik, pengatur, apakah kita akan dididik oleh Allah ataukah kita akan dididik oleh iblis? Karena iblis mendidik nafsu kita untuk membangkang, untuk tidak tunduk. Dan iblis mendidik akal kita untuk menjadi orang yang fasik dan ragu-ragu serta khianat. Maka kita ingin berguru kepada Allah ataukah berguru kepada iblis. Karena iblis sudah berjanji akan menyesatkan anak turun Adam sampai hari kiamat. Maka ini yang harus kita pahami. Dan kita dengan cara memahami huruf jim, kita akan tahu ada apa dengan nafsu kita, ada apa dengan akal kita, ada apa dengan rasa kita, ada apa dengan nafsu kita, ada apa dengan syahwat kita. Apakah kita termasuk jim yang merah atau jim yang putih? Jim merah penuh dengan nafsu amarah, jaya, jumawa, jajah. Maka seyogyanya kita menjadi jim yang putih.
jim yang bisa berpikir dengan akal sehat, jim yang bisa mendapatkan cahaya dari ilmu yakin, ainul yakin, sehingga jim kita menjadi jim yang hakul yakin dengan kita mau berpikir benar sesuai apa yang Allah kehendaki kepada diri kita. Semoga apa yang tersampaikan tentang pemaknaan huruf jim diridhoi oleh Allah, disyafaati oleh Allah, menjadi ilmu yang bisa menerangi kalbu kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang mau berpikir dan berhati-hati. Amin ya rabbal alamin.